Ya, kita lanjutkan bab yang ketiga ya. Jadi tentang arsitektur sistem informasi akuntansi tradisional ya. Jadi sebelum dikenalnya komputer ya, yang kemarin kita bahas dengan istilah pre-computer thinking. Jadi akuntansi itu sudah ada. Jadi kita kilas balik melihat bagaimana sistem akuntansi itu dibuat ya. Oke. Jadi sistem akuntansi yang digunakan sekarang itu sebenarnya sudah dibuat ya sejak abad ke-13. Abad ke-13 yang kita kenal dengan istilah sistemnya adalah double entry. Nah, saya mau jelaskan dulu double entry itu seperti apa. Di kelas ini mungkin ada yang dari jurusan IPS ya atau dari SEMEA, mungkin pernah, atau yang dari akuntansi ya, jadi sudah tahu seperti apa double entry. Nah, bagi yang belum pernah mengenal akuntansi, saya akan jelaskan sepintas seperti apa double entry ini ya. Jadi double entry, double itu ganda ya, entry pemasukan, pemasukan ganda. Artinya satu transaksi, satu kejadian itu dicatat dua kali ya, dicatat dua kali ya. Ini double, dicatatnya double. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya ya, misalkan perusahaan melakukan penjualan ya, melakukan penjualan ya, penjualan misalkan saja uh, jual komputer misalkan ya, jual satu unit komputer. Jadi transaksi ini adalah menjual satu unit komputer ya. Maka cara mencatatnya adalah ya, ini menjual komputer berarti apa? Komputer ini adalah persediaan. Otomatis kalau dijual persediaannya akan berkurang ya. Tapi dengan yang berkurangnya komputer kita mendapatkan omset kan, penjualan kan, dapat uang. Nah, yang dicatat itu adalah yang bertambah dulu. Persediaannya berkurang, catatnya belakangan ya, catat dulu yang masuk. Jadi uang tunai itu disebut kas ya, cash. Kas misalkan 10 juta ya, kas 10 juta. Ah, komputer atau di sini kan berarti persediaan nih ya, persediaan. Begitu dijual, persediaannya berkurang 10 juta, 10 juta. Nah, ini ya, ini dibuat kolom. Ini namanya kolom debit. Ini namanya kolom kredit. Nah, tiap transaksi itu selalu berpengaruh atau ya menyebabkan sumber daya berubah. Itu minimal ada dua yang berubah. Seperti di sini kas dan persediaan. Jadi kasnya bertambah, persediaannya berkurang. Jadi selalu di kolom yang berbeda karena satu bertambah, satunya berkurang. Ya, satu bertambah, satunya berkurang. Itu kadang di kita disebut ini rekening tandingannya ya, rekening lawannya. Nah, seandainya si pembeli ini tidak membeli tunai, komputernya 10 juta tapi dia tidak bayar tunai 10 juta, catatannya bisa berbeda. Jadi kita bisa misalnya kas, dia bayarnya misalkan 4 juta ya. Sisanya kan masih ada 6 juta. Ini 6 juta. 6 juta berarti ini piutang dagang. Ya. Ini piutang dagang. Di sini baru persediaan 10 juta. Nah, ini selalu balance, selalu seimbang. Totalnya harus sama. Ya, kiri kanan harus sama ini. Nah, itu yang disebut dengan double entry. Ya. Nah, jadi akuntansi ini dilakukan
sudah dilakukan abad 13 oleh beberapa akuntan Italia ya. Nah, kemudian pada abad ke-15 ada seorang namanya Luca Pacioli ya, yang tinggal di Italia. Nah, disebutkan tinggal di Italia karena Luca Pacioli ini bukan orang Italia ya. Disebut sebagai the father of entry bookkeeping. Jadi sebagai bapak pemasukan atau pencatatan pembukuan ya. Jadi bapak dari pencatatan pembukuan, bookkeeping. Jadi menjaga catatan bukunya supaya tetap up to date ya. Nanti kita lihat lebih jauh masalah ini. Nah, apa yang dicatat ya? Apa yang dilakukan si Luca Pacioli? Dia menggambarkan pola khusus prinsip informasi akuntansi tradisional. Oke. Jadi ada polanya. Polanya apa? Ada dua. Ini yang pertama, ini yang kedua ya. Pola pertama, akuntansi itu merupakan satu siklus, satu perputaran ya, dari awal tahun sampai akhir tahun ya. Itu kalau tahunan. Nanti ada bulanan, ada semesteran, ada triwulanan ya. Urutan dari langkah-langkah yang berulang dalam suatu proses pembuatan laporan keuangan. Jadi yang berulang. Jadi tiap tahun sama nih, mulai start lagi sampai terakhir finish, mulai lagi ya, berputar, maka disebut siklus ini ya. Nah, laporan keuangan ini merupakan puncaknya dari satu siklus. Akhirnya garis finishnya setelah laporan keuangan selesai, nanti baru berlanjut siklus yang berikutnya lagi ya. Itu. Nah, ini pola yang pertama. Pola yang kedua, ini ada persamaannya, namanya persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi ini sangat sederhana ya. Modal itu sama dengan aset dikurangi kewajiban. Nah, kalau seseorang atau sekelompok orang akan mendirikan satu usaha, satu bisnis, harus punya modal ya, capital. Ya, harus punya modal. Walaupun modalnya tidak 100% ya, tapi tetap harus ada modal awal sendiri, nanti baru ada modal yang disetor dari pihak yang lainnya ya. Aset itu kekayaan ya. Jadi di kepunyaan dari unit usahanya, bisnisnya. Kewajiban ini adalah sesuai namanya, kewajiban ini hutang. Jadi ini adalah yang harus dipenuhi, yang harus diselesaikan. Nah, jadi modal itu adalah kekayaan dikurangi kewajibannya. Nah, jadi hanya dua ya akuntansi ini ya. Jadi tidak terlalu ribet. Di dalam akuntansi ada satu hal yang penting yang harus dipahami dengan baik ini. Chart of account ya. Kalau diterjemahkan jadi tabel akun ya, atau tabel rekening. Ini account bahasa Indonesianya kalau kita baca di kamus itu adalah rekening. Tapi belakangan akun ini sudah dibuat ke bahasa Indonesia jadi akun ya. Jadi boleh ditulis bahasa Indonesianya akun ya. Kalau di Malaysia bahasa Melayu masih akuan ya, akun ya. Nah, ini bahasa Indonesia tulisnya akun ini semua boleh ya. Tapi yang bakunya adalah rekening. Oke. Nah, tabel rekening, apa itu tabel rekening? Tabel rekening itu adalah satu tabel atau satu catatan ya, kode-kode yang mengklasifikasikan atau merangkum ya, mengelompokkan dan merangkum ukuran aset finansial organisasi. Jadi ukuran aset ini ya, kewajiban, modal. Jadi persamaan inilah yang dicatat di sini ya. Dibuat pengelompokannya, dikelompokkan ya. Jadi kalau ada transaksi-transaksi nanti dipisahkan, mana yang modal yang termasuk mana yang aset yang mana ya, yang kodenya apa. Nah, nanti karena sudah dikelompokkan itu nanti pakai kode-kode ya. Jadi pakai kode. Nanti namanya kode rekening. Nah, ada kode rekeningnya ya. Nah, untuk apa pengkodean ini? Untuk apa
pengelompokan ini untuk menampilkan data ke pemakai, ya, ke user. Pada laporan keuangan, ya, financial statement yang meliputi laporan laba rugi dan neraca, ya, income statement dengan balance sheet. Jadi inilah yang disebut dengan tabel rekening. Oke. Nah, kita lihat si Pacioli ini, ya. Jadi si Pacioli ini bapak akuntansi tradisional, ya. Jadi bapak akuntansi tradisional. Pacioli was not really the inventor. Jadi Pacioli sebenarnya bukan si penemu sistem pencatatan akuntansi double entry ini, ya. Dia bukan penemu, ya. Kenapa? Karena si Pacioli ini sebenarnya adalah seorang pastor, ya, misionaris. Dia seorang pastor. Nah, dia cuman melihat pencatatan di akuntansi itu tidak dibukukan, ya, tidak dicatat, ya, sehingga ya hanya dikerjakan secara langsung, ya. Jadi susah untuk kemudian hari untuk dipelajari. Makanya dia mencoba membukukannya. Nah, apa yang dilakukan ini, ya? Dia adalah yang pertama, ya, akuntan pertama. Dia pastor tapi juga akuntan karena dia mendalami pencatatan pembukuan tadi, ya. Jadi the first accountant to combine his knowledge with the technology that enable authors to print books using a movable type and a printing press to instruct the words on the subject in print. Nah, jadi yang pertama mengkombinasikan pengetahuannya dengan teknologi. Teknologinya apa? Nah, teknologi percetakan, ya, yaitu yang memungkinkan si penulis untuk mencetak buku menggunakan, ya, bagian-bagian yang bergerak, ya, dan mencetak dengan tekanan, ya, yang membuat kata-kata dari subjeknya, ya, yang diartikan tercetak. Nah, ini adalah pencetakan, ya. Jadi seperti inilah, ya. Kalau sekarang kan ada apa? Percetakan sekarang sudah modern. Ini yang pertama kali dia percetakannya masih manual. Dia tidak menggunakan listrik, ya. Dia menggunakan mekanik, ya. Sistemnya mekanik. Dia nanti huruf-huruf itu disusun. Jadi seperti mungkin ada yang pernah main ini, Scrabble. Nah, Scrabble kan ada huruf-huruf. Nah, jadi mirip seperti itu, cuma hurufnya itu timbul. Jadi nanti hurufnya disusun. Susunnya itu secara terbalik. Pernah melihat mobil ambulans? Nah, sekarang kan gampang sekali tuh. Ambulan itu tiap hari lalu lalang di jalan, ya, karena masalah pandemi ini. Nah, kalian perhatikan, kalau kalian lihat tulisan ambulans di mobil ambulansnya itu terbalik. Kenapa? Karena itu dimaksudkan untuk dilihat oleh pengemudi mobil di depannya, agar kalau dia melihat tulisan ambulans, dia bisa menepi, ya, mempersilahkan ambulan ini untuk menyalip atau mendahului kendaraan tersebut. Nah, jadi itu dipakai juga di percetakan. Jadi susun hurufnya terbalik. Nah, supaya gampang susunnya terbalik, maka menggunakan cermin. Jadi melihat ke cermin, bukan melihat ke susunan hurufnya secara langsung, gitu, ya. Nah, itu yang dilakukan si Pacioli ini. Pacioli mendokumentasikan double entry, ya, tabel rekening yang mengkelompokkan, ya, yang mengelompokkan skema, ya, yang digunakan untuk merekam dan menyimpan data akuntansi. Jadi dia pertama yang mendokumentasikannya. Nah, untuk menjaga supaya, ya, akuntansinya itu tetap seimbang, Pacioli mengusulkan sebuah proses yang ketat. Artinya proses ini harus dikerjakan, ya. Rigorous itu ketat, ya.
untuk merekam, mempertahankan, dan melaporkan data akuntansi ya, atau data pembukuan. Nah, apa yang diusulkan ini? Jadi dia menyarankan menggunakan 3 buku: memorandum book, jurnal, ledger. Nah, kita lihat apa yang disebut memorandum book. Memorandum book itu harus mencatat mencatat setiap transaksi ya, baik besar maupun kecil. Jadi pokoknya yang terjadi, setiap transaksi yang terjadi ya, besar kecil tetap dicatat, dia tidak masalah angkanya ya, dalam satuan mata uang ya. Jadi apapun mata uangnya harus dicatat. Misalkan kalau di Indonesia kan pakai rupiah, tapi kalau transaksinya dalam US catat juga. Nah, tapi dengan catatan adalah dengan dikonversi. Nanti ada asumsinya 1 US sama dengan berapa rupiah ya, atau 1 dolar Singapura berapa rupiah. Jadi walaupun bukan mata uang Indonesia tetap dicatat ya. Jadi menggunakan mata uang yang digunakan. Kalau di Indonesia rupiah tadi ya. Dan ya, semaksimal mungkin rinciannya ya, seperti waktu ya, dan kesempatan yang dilakukan. Artinya ini dicatat secara lengkap. Nah, di dalam prakteknya itu biasanya ada istilah voucher ya, voucher atau semacam apa ya, tadi memo ya. Jadi semacam memo begini. Jadi nanti dicatat saya PT apa ya, ini ada nomornya. Nanti seperti ada tabel ya, tabel ini yang tentang barangnya ya, transaksinya apa. Yang tadi kalau kita contoh penjualan, berarti ini ada penjualan nih, komputer 1 komputer dengan speknya apa di sini kan, berapa uangnya. Di sini ada terbilang, ini yang buat siapa nih, bisa kasirnya ya. Ini ada disetujui keuangannya misalkan, atau yang siapa ya. Nah, ini adalah memorandumnya. Tapi ini disebut memorandum book zaman dulu karena dicatat di buku. Kalau sekarang ini dicetak, cetak 1 lembar ya, lembaran. Jadi detail lengkap ini ya. Jadi transaksi, tiap kali transaksi catat, terbitkan voucher ini ya. Nanti voucher ini ada voucher penerimaan, ada voucher pengeluaran ya, ada inflow, ada outflow. Jadi kalau tadi penjualan berarti inflow ya, tapi kalau pembelian outflow, ada pembayaran gaji outflow. Itu contohnya ya. Itu memorandum book. Jadi mencatat transaksi secara detail ya, yang nilainya besar maupun kecil. Lalu yang kedua, jurnal ya. Ini bahasa Indonesia juga jurnal ya. Jadi O-nya tinggal dihilangkan, jurnal bahasa Indonesia-nya. Adalah sumber bagi ledger. Ledger ini diterjemahkan jadi buku besar ya. Kenapa diterjemahkan buku besar? Karena zaman dulu ledger manualnya memang dicatat di buku yang ukurannya relatif besar ya. Kalau kalian sudah pakai buku boxy, kayaknya sudah paling besar ya untuk catatan. Tapi ini lebih besar lagi. Jadi di toko buku masih ada kalau kalian cari ya. Jadi sudah tebal, besar lagi ya. Dimana pencatatan double entry itu dilakukan. Nah, tadi ini contohnya kan masih hanya 1 kolom istilahnya ya. Jadi mencatat nilainya hanya 1 nih, single. Tapi begitu pindahkan di jurnal, sudah menggunakan yang tadi kita bahas ya. Yang kita bahas seperti ini ya, catatnya sudah seperti ini 2 kali nih. Ini ada tanggalnya ya. Jadi catatnya sudah seperti ini, sudah menggunakan double entry. Ini ya, sudah double entry. Nanti ditambahkan, kalau tadi kan saya tulis cuma keterangannya apa ya, ada debit, ada kredit. Nanti sebelum debit itu ada 1 kolom ditambahkan ya. Ini ada istilahnya referensinya. Referensi itu kode rekeningnya apa. Jadi kalau persediaan, kode rekeningnya apa, kas rekening apa, ditulis nih. Ini pakai angka.
Nah, ini yang biasanya disebut coding. Jadi bukan coding yang di komputer ya seperti kita lakukan, tapi ini coding orang pembukuan ya. Karena menggunakan angka-angka disebut coding juga. Jadi ini diposkan kemana? Ada kode posnya ya. Nah, ini coding. Itu jurnal ya. Kemudian tadi sudah sampai ledger, jurnal. Ledger itu buku besar ya. Nah, buku besar ini ya, di mana bisnismen ya atau si pengusaha tadi itu bisa mempelajari atau memperkirakan ya apakah dia untung atau rugi. Nah, karena buku besar ya sesuai namanya buku besar. Buku besar itu didapat dari apa? Ini ya. Tadi memorandum book itu dipindahkan ke jurnal. Dari jurnal dipindahkan ke ledger. Ini pindahkannya bagaimana? Kalau tadi memorandum book ke jurnal kan tinggal diberikan kode ya, lalu dijadikan dua pencatatannya. Nah, di ledger berdasarkan kode rekening ini ya, itu dipisahkan yang nomornya sama dicatat berurut sesuai kronologisnya ya, waktu kejadiannya. Tapi ini pencatatannya halaman ini untuk kode yang sama, halaman berikutnya yang kodenya berikutnya lagi, ini kode berikutnya lagi. Nah, makanya disebut bukunya besar karena dicatat seperti ini. Nah, jadi apa? Ini sudah 1 kali catat, 2 kali, 3 kali catat. Makanya disebut siklus karena rangkaian dari pencatatan yang dilakukan. Ya. Nah, ini ada berapa istilah ya. Data yang menggambarkan hasil keuangan dari operasi organisasi untuk periode tertentu dirangkum dalam laporan keuangan ya. Jadi dari financial statement kita bisa melihat hasil atau prestasi dari perusahaan tersebut ya. Jadi dari operasinya selama 1 tahun, misalkan kalau laporan keuangannya per tahun, organisasi ini untung atau rugi ya, untungnya berapa, ruginya berapa ya, asetnya berapa, kewajibannya saat ini berapa, pajak yang dibayar berapa tahun ini. Nah, itu nampak ya. Kemudian data yang menggambarkan posisi keuangan organisasi pada waktu tertentu dirangkum dalam neraca ya, balance sheet. Balance sheet berarti kertas yang seimbang. Di neraca nih. Pernah lihat neraca? Jadi neraca ini timbangan ya, yang punya 2 lengan. Ini biasanya digunakan di toko emas ya, walaupun sekarang sudah pakai yang elektronik. Kalau yang manual ya pakai neraca. Jadi ada seperti ini ya. Nah, jadi ini anak-anak timbangan. Ini yang mau ditimbang beratnya. Jadi dibuat sampai ini seimbang. Nah, ini neraca ya. Nah, jadi posisi keuangannya nampak karena di neraca ini sudah seimbang. Debit kreditnya nampak. Ya. Rekening yang dirangkum dalam laporan keuangan disebut rekening nominal. Sedangkan yang dirangkum dalam neraca disebut rekening nyata ya, real. Maksudnya apa? Rekening nominal misalkan ini, yang tadi ya. Komputer 10 juta, dipakai setahun, ada nilai susutnya kan? Nominal 10 juta, tapi rekening realnya mungkin kalau kita susutkan 10%, nyatanya tinggal 9 juta ya. Ini 9 juta, ini masih 10 juta. Gitu. Transaksi akuntansi harus meningkatkan atau mengurangi ini. Meningkatkan artinya menambah atau mengurangi atau menurunkan nilai dari 3 kelompok yang persamaan akuntansi ya, aset, kewajiban, modal. Jadi kalau ada yang berubah harus dicatat. Tapi kalau 3 kelompok ini tidak ada yang meningkat atau menurun, transaksinya tidak dicatat di akuntansi. Di dalam perusahaan, transaksi yang tidak mempengaruhi 3 kelompok ini sangat sedikit. Oke. Ini rangkuman tadi ya, Pacioli menggunakan 3 buku ya yang sudah kita bahas. Nah, sekarang aturan ya untuk akunting ya, untuk akuntansi. Tabel rekening. Nanti kita bisa lihat contohnya ya. Mengelompokkan.
dan merangkum ukuran-ukuran keuangan, ya. Yang kedua, ya, menjelaskan atau menampilkan antara rekening nominal dengan rekening nyata, ya. Sebuah ringkasan dari contoh, ya, tabel dari rekening dan prosedur akuntansi untuk industri atau bisnis yang berbeda, ya, itu bisa dilihat di dalam ensiklopedia sistem akuntansi. Nah, kenapa? Karena pencatatan untuk industri yang berbeda akan berbeda, ya. Contohnya, contoh, kalian punya buku tabungan, ya, punya buku tabungan. Tadi saya jelaskan kalau uang masuk, kas itu bertambah, ya. Ya nggak? Yang tadi penjualan, karena dia jual komputer, uangnya masuk, uang bertambah. Nah, coba perhatikan di buku tabungan. Waktu kalian tabung, ya, bank itu catat di kolom debit atau di kolom kredit buku tabungannya. Nah, kalau di bank, kalian bawa buku tabungan, tabung 100.000. Pihak bank, tellernya, ya, dia akan mencetak 100.000-nya di kolom kredit, bukan debit. Walaupun uang kalian bertambah nih tabungan. Kenapa? Karena buku tabungan ini bukan punya si penabung, ya. Jadi sebenarnya buku ini adalah milik bank. Karena milik bank, ini adalah pencatatan punya bank. Karena uang yang kalian tabung itu menjadi apa? Kewajiban bagi si pihak bank. Karena dia menerima uang kalian, kan? Nah, jadi uang masuk itu bukan bertambah, tapi ini adalah menambah hutang jadinya. Maka dicatat di kredit. Begitu kalian tarik uang, akan dicatat di debit. Karena berarti kewajiban pihak bank terhadap kalian itu berkurang. Ini mengurangi kewajiban, maka dicatat di debit. Nah, jadi itu contoh yang sangat jelas, ya. Untuk industri yang berbeda, catatnya bisa berbeda. Oke, ini ada seorang apa? Yang akuntan, ya. Dia mendefinisikan, ya. Setiap kejadian, ya, transaksi akuntansi harus, ya, meningkatkan ataupun menurunkan dari nilai dan tiga, ya, dan dari tiga kelas tadi, ya, kelas nilai tadi, yaitu aset, kewajiban, dan modal. Nah, jadi harus menambah atau mengurangi dari tiga kelompok aset ini, ya. Dalam tiap transaksi setidaknya ada dua kejadian yang harus tampil, ya. Jadi ada dua kejadian yang harus ada. Berlawanan dari satu dengan lainnya. Nah, tadi kita sudah lihat penjualan. Penjualan berarti persediaannya berkurang, tapi kas bertambah. Jadi ada setidaknya dua yang terlibat, ya. Nah, contoh yang kedua, tiga yang terlibat, yaitu kas, piutang dagang, persediaan, dan dicatatnya berlawanan arah, ya, atau berlawanan sisinya, satu debit satu kredit. Itu, ya. Ini aturan dari pencatatan akuntansi, ya. Ini persamaan yang di awal, ya. Aset sama dengan kewajiban ditambah modal. Ini hanya penulisan yang berbeda. Tadi adalah modal sama dengan aset dikurangi kewajiban, ya. Ini cuma dibolak-balik. Intinya cuma tiga komponen ini. Oke. Nah, ini yang mesti dipahami dengan baik, ya. Kalau ini bisa dipahami dengan baik, kalian sudah bisa melakukan pencatatan akuntansi dengan baik juga, ya. Intinya hanya ini, ya.
Jadi kenapa diubah persamaannya jadi ini, supaya enak dilihat ya, enak dilihat. Ini ada jadi penjumlahan. Kayak kita lihat aksen ya, aksen. Aksen kalau bertambah ya, aksennya bertambah, catat di debit di sebelah kiri. Jadi debit kreditnya DK, tak ada KD ya, DK. Jadi debit selalu di kiri. Kalau aksen bertambah, catatnya di kiri. Kalau berkurang, catat di kanan, kebalikannya. Oke, karena dia posisinya di kiri. Nah sekarang ini ada tanda sama dengan, perhatikan ya. Jadi aksen ini berdiri sendiri karena dia sebelah kiri. Kalau dia bertambah di sebelah kiri ya. Tapi kalau di kanan, kalau bertambah di sebelah kanan. Apa itu? Kewajiban dan modal. Karena letaknya di kanan, kalau dia kanan tambah ini. Kalau di kiri jadi berkurang karena dia posisinya memang di kanan. Nah, ini supaya gampang diingat. Makanya persamaan awal tadi diubah jadi seperti ini ya. Jadi aksen berdiri sendiri. Jadi ingat saja aksen. Kalau bertambah, catat di debit. Berkurang, catat di kredit. Kewajiban dan modal, kebalikannya. Selesai. Jadi tidak susah mengingatnya ya. Nah sekarang kita kaitkan dengan kemajuan ya. Jadi evolusi dari sistem informasi akuntansi ya, evolusi dari sistem informasi akuntansi ini. Accounting Information System. Tahap pertama, sistem yang manual. Jadi di sini masih ada menggunakan lemari arsip ya. Ini arsipnya banyak, kertas-kertas ya. Tujuannya adalah menghasilkan laporan keuangan. Oke, sesuai dari siklus akuntansi tradisional. Puncaknya adalah laporan keuangan. Kemudian tahap yang kedua ya, atau perkembangan yang kedua, sistem yang diotomatisasi ya. Jadi automated system, sistem yang diotomatisasi. Apa? Jadi dia tidak manual lagi, tapi sudah otomatis. Nah, ini kan gambar komputer yang zaman dulu ya. Ini modelnya masih komputernya XT ini. Nah, tujuannya tetap sama, menghasilkan laporan keuangan ya. Ini tidak berubah, sama. Yang berubah adalah cara melakukannya ya, cara mengerjakannya sudah secara berbeda, tapi tujuannya tetap sama ya. Lalu tahapan berikutnya ya, perkembangan yang ketiga, sistem yang dikendalikan oleh kejadian. Nah, jadi event driven system ini yang sekarang ya. Apa itu? Itu sistem yang sudah bukan hanya otomatisasi, tapi sudah menggunakan aplikasi atau software sesuai kebutuhannya, sehingga tujuannya jadi beraneka ragam, tidak hanya menghasilkan laporan keuangan, tapi tujuannya adalah ini ya, banyak. Support planning, jadi mendukung perencanaan. Artinya data-data yang ada tuh bisa dianalisis ya, bisa dimanipulasi sesuai kebutuhan. Kalau ini tak bisa ya, dia hanya input, hanya memasukkan. Kemudian ini ya, juga mendukung pengawasan dan evaluasi ya. Jadi kegiatan pengawasan dan evaluasi untuk apa? Informasi pelanggan yang bermacam-macam. Nah, jadi data yang masuk itu diolah dan hasilnya itu bisa bermacam-macam tergantung kebutuhannya. Ya. Mau tampilkan seperti apa. Nah, ini bisa analogikan seperti orang buat kue ya. Kalau kalian lihat ya, komposisi kue, bahan baku kue itu hanya itu saja, tapi begitu dibuat jadi kue, kuenya bermacam-macam ya, banyak jenis kuenya. Nah, walaupun materinya sama, tapi kan diolah dengan cara berbeda ya. Tahapannya beda. Nah, ini juga sama di komputer ya. Jadi data yang masuk itu diolah dengan cara yang berbeda-beda, sehingga keluarnya jadi berbeda-beda sesuai yang dibutuhkan itu. Nah, ini yang menyebabkan perkembangannya itu lebih baik ya, karena tujuannya menjadi banyak, bisa memenuhi banyak kebutuhan manajemen gitu. Nah, kenapa itu bisa dilakukan? Bisa dilakukan karena ini ya, IT ya, information technology. Ini yang memungkinkannya nih.
Nah, perhatikan. Ini grafik 3 dimensi ya. Ini adalah tahun, ini tahun, perkembangan tahun ya. Jadi ini ada dua grafik. Satu yang biru tua itu adalah computing power. Jadi kemampuan komputasi. Yang hijau ini adalah unit cost, biaya. Nah, kalau kalian perhatikan, kemampuan komputasi atau kemampuan perhitungan itu naik. Kebalikannya, biaya atau harga komputer itu turun. Nah, ya. Jadi pada tahun 19 ini ya, kemarin kita sudah lihat bahwa sebenarnya komputer itu ada di sekitar ini kan. Ya, di sini ada namanya, sebenarnya di sini bukan komputer ya, tapi adalah mesin yang dari mekanik sudah dijadikan elektro ya. Karena ini dulu masih pakai listrik, bukan elektronik. Jadi sebenarnya ada kelompok elektro, lalu elektronik. Nik ini kecil ya. Elektro tak ada nik, artinya apa? Ini biasanya disebut tegangan tinggi, ini tekanan rendah ya. Ini di luar ini sedikit ya supaya kalian paham ya. Jadi kalau di elektro di tegangan 110 volt sampai 220 volt. Nah, Indonesia pakai yang ini ya. Kalau di Jepang pakai yang ini. Nah, ini yang listrik dari PLN. Sedangkan elektronik itu tegangannya biasanya dari 50 volt ke bawah ya. Nah, ini 50 ke bawah. Jadi ini biasanya disebut AC ya, alternating current. Ini DC, direct current. Jadi arus arah, arusnya bolak-balik. Jadi kalau kita gambarkan kenapa bolak-balik? Karena dia gelombangnya sinus. Kalau ini direct current, lurus ini. Ya. Nah, jadi ini masih elektro, masih pakai tenaga listrik. Posting mesin. Posting mesin adalah mesin yang untuk dipakai di kantor pos. Dia memisahkan surat berdasarkan kode pos ini ya. Kalau ini check writer, mesin untuk menulis cek. Ini ya. Pada tahun 1960-an itu baru mulai komputer digunakan untuk akuntansi ya. Walaupun tadi yang tahap kedua itu ya, jadi hanya mengotomatisasi pengerjaannya ya, tapi belum menggunakan komputerisasi yang sebenarnya itu. Nah, ini berkembang terus ini ya. Nah, ini satu contoh ya, contoh dari tabel rekening ya, tabel dari akun. Ini adalah perusahaan yang sangat sederhana. Biasanya perusahaan itu tabelnya bisa lebih dari satu halaman ya, berhalaman-halaman, bahkan dibuat jadi buku tipis. Ini untuk supaya hanya pengenalan, supaya tahu, dibuat hanya satu halaman. Ini sederhana ya. Di sini ada akun title ya. Akun title ini adalah nama rekening, nama rekening. Ini akunnya, kode rekeningnya ya. Nah, kalian perhatikan di sini ada yang titik, ini adalah kelompoknya. Ini kelompok ya. Ini ada kelompok. Kalau kalian perhatikan ada berapa kelompoknya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 7 ya. Ini ada long term lagi, 7. Jadi current accept, jadi accept lancar. Jadi current itu diterjemahkan jadi lancar. Nah, kenapa disebut accept lancar? Yang dimasukkan ke accept lancar itu accept yang bisa diuangkan segera ya. Jadi kalau perusahaan butuh, akses ini bisa diuangkan. Nah, pencatatannya atau pengkodeannya harus dibuat dari yang paling lancar sampai yang kurang lancar. Yang paling lancar ya tunai ya, cash, karena ini adalah langsung sudah berupa uangnya, sudah tunai ini ya. Nah, ini kodenya di sini pakai 3 digit. Terserah nanti pengkodean masing-masing perusahaan berbeda ya. Bahkan ada yang misalkan dia tulisnya begini ya, dia ada kodenya misalkan ini ada bulannya misalkan, ini ada tahunnya misalkan, terserah. Jadi pengkodeannya terserah ya. Nah, ini cuma salah satu contohnya. Ini 110.
Tapi di depan ini biasanya ada aturan ya. Kalian perhatikan ini satu semua ya. Satu ini adalah kode dari akses lancar. Dua ini kode dari akses tidak lancar. Ya. Ini dua. Tiga itu adalah kewajiban. Ini. Tiga dan empat kewajibannya. Satu dua itu akses. Tiga empat kewajiban. Ya, sampai lima ya. Lima itu apa? Modal. Lima modal ya. Lima modal. Ini pendapatan. Ini biaya. Nah, di sini ada 7 kelompok. 1 2 itu adalah akses, 3 4 itu kewajiban, 5 itu modal. Ya, ini operasinya. Ya, pendapatan dan biaya. Oke, kita lihat dulu. Ini akun receivable ya. Ini piutang dagang. Nah, piutang dagang kalau kita tagih juga akan langsung jadi uang ya. Kemudian allowance for doubtful account. Jadi ini adalah akun untuk pencatatan rekening yang masih diragukan ya. Jadi misalkan orang membayar tapi tidak mengatakan membayar yang mana. Nah, jadi itu dicatat di sini ya. Inventory persediaan ya. Prepaid insurance, asuransi dibayar di muka. Ini. Ini not receivable. Ini adalah catatan atau apa pengakuan piutang ini. Ya. Lalu yang tidak lancar bangunan ya, pabrik, perlengkapan, peralatan ya, peralatan. Itu misalkan ini induknya selalu lebih besar ya. Lalu ini kenapa tidak berurut? Nah, tidak berurut ini supaya bisa diselipkan ya. Bisa diselipkan. 0 ini nanti bisa dibuat nih 1 1 1. Ini kas, misalkan ada kas kantor pusat 111. Kemudian kas di pabrik misalkan 112. Nah, itu bisa dibuat lagi. Jadi sehingga bisa diselipkan ya. Ini fungsinya. Kenapa dia tidak urutkan sampai habisnya? Kenapa hanya 3? Kenapa 3 digit bukan hanya 2? Kenapa belakangnya 0 yang ketiga? Karena mungkin ada anaknya ya. Jadi untuk pengembangan lebih lanjut. Ini ada tanah, bangunan ya. Kemudian accumulate depreciation building ya. Akumulasi penyusutan bangunan. Perlengkapan, akumulasi penyusutan juga ini ya, tapi ini yang pelengkap peralatan ya, tadi bangunan ini peralatan. Kemudian current liabilities, kewajiban lancar, artinya ini adalah yang harus segera dipenuhi kewajibannya ya. Ini hutang dagang, hutang dagang ya. Nanti kalau ada hutang lainnya bisa dimasukkan ke sini lagi ya. Lalu hutang jangka panjang, ini bond, surat berharga. Kemudian modal ya, stockholder ini pemegang sahamnya ya. Ada common stock, jadi ini adalah saham atau modal, saham ya. Capital yang eksis ini adalah modal juga. Retained earning, pendapatan yang ditahan. Pendapatan ditahan ini kalau nanti perusahaannya mendapat keuntungan itu tidak semuanya dibagikan keuntungannya ya, tapi keuntungannya sebagian itu ditahan di perusahaan untuk dipakai untuk pengembangan ya, bisa beli mesin baru atau buka kantor baru dan sebagainya. Kemudian revenue and expense summary ya, dia ringkasan pendapatan dan biaya. Jadi ini masuk ke modal ya. Lalu yang keenam pendapatan ya, pendapatan dari bunga, pendapatan dari sewa, biaya pembelian, biaya pengangkutan karena pembelian ya, return pembelian ya, biaya penjualan, kemudian biaya umum dan biaya administrasi, biaya bunga ya, lalu pajak. Ini contoh dari tabel rekening. Oke, ini saya lewatkan, kita langsung pakai yang bahasa Indonesianya. Nah, ini adalah siklus dari proses akuntansi ya. Ini adalah kejadian bisnisnya, ini datanya. Nanti direkam ya. Direkam dalam memorandum books lalu dijadikan jurnal ya.
jurnal, kemudian dari ini di post ke jurnal ya, dari memorandum di post ke jurnal, lalu dipindahkan ke buku besar. Dari buku besar ya digunakan untuk menyiapkan ya eh, lap- laporan percobaan ya, laporan percobaan. Artinya ini belum disesuaikan ya. Oke, kemudian menyiapkan statement ya. Jadi financial statement and not. Dan ini setelah disesuaikan. Di penyesuaian artinya untuk ini ya, misal penyusutan ya. Lalu misalkan penyesuaian kurs, itu contohnya masuk ke sini. Oke. Oke, ini langkah-langkah siklus akuntansi. Jadi siklus yang pertama, langkah pertama apa yang harus dilakukan? Ya. Langkah pertama yang dilakukan adalah ini, identifikasi. Jadi mengenali transaksi yang terjadi yang tadi mempengaruhi tidak ketiga kelompok akuntansi, aset, modal, kewajiban. Kalau iya, berarti harus dicatat ini. Nah, contohnya apa? Transaksi rekening adalah kejadian bisnis yang menyebabkan perubahan harta organisasi, ya, aset, kewajiban atau modal equity-nya. Ini pertukaran sumber daya dan kewajiban antara organisasi yang membuat laporan dengan pihak luar, yang contoh tadi penjualan, pembelian ya, dengan bayar pajak pemerintah dan sebagainya. Termasuk kegiatan transfer satu atau dua arah di mana biasanya membutuhkan jurnal. Nah, jadi kalau hanya satu arah harus pakai jurnal ya supaya ada bukti, selalu ada hitam di atas putih. Supaya bisa dicatat ya. Kejadian internal. Nah, ini berarti yang pertama ini berhubungan dengan lingkungan perusahaan. Kalau ini internal saja ya, di dalam organisasi yang mempengaruhi sumber daya dan kewajiban yang tidak melibatkan pihak luar ini, termasuk kegiatan penyusutan harta tetap, pemakaian inventaris dalam proses produksi yang membutuhkan jurnal. Nah, penyusutan harta tetap tadi sudah disinggung ya. Jadi kalau misalkan mesin, bangunan itu ada penyusutan ya. Bangunan itu susut. Karena apa? Kenapa bangunan itu susut? Bangunan kan tidak bertambah kecil ya. Nah, tapi bangunan itu makin lama nilainya akan turun sebenarnya yang disusut. Kenapa? Ya akan rusak kan? Karena tidak ada yang abadi di dunia ini. Jadi nanti perlu maintenance. Nah, mungkin ada yang mengatakan, tapi kan properti harganya naik. Ya, itu nilai pasarnya ya. Tapi dari sisi fisiknya itu tetap ada penyusutan. Oke. Jadi harta tetap itu pasti menyusut. Kan tak ada suatu benda yang dibeli perusahaan yang bisa menghasilkan selamanya. Itu pasti akan nilainya berkurang. Ya. Maka ada penyusutan. Penyusutan biasanya dilakukan di akhir tahun ya. Pemakaian inventaris. Nah, misalkan kemarin kita contoh pabrik kayu, itu kan persediaannya kayu bulat. Nah, kayu bulat waktu dipakai, walaupun itu dipakai dalam perusahaan harus didokumentasikan ya. Berapa banyak yang terpakai hari itu harus dicatat. Ya, supaya apa? Tahu ini prosesnya. Nah, dari berapa tinggal berapa, ini untuk mencari efisiensi juga rendemennya ya. Mencari juga ini pembeliannya berapa bahan bakunya, keluarnya barang jadinya berapa. Nah, jadi mesti dicatat ya di dalam perusahaan sendiri ya. Bayar gaji ya dicatat juga. Kejadian ekonomi dan lingkungan di luar kendali perusahaan, organisasi ya. Jadi ada kejadian ekonomi yang di luar kendali. Contohnya apa? Nah, seperti masa sekarang ya, pandemi. Itu kan apa? Daya beli masyarakat turun. Itu kan di luar kendali organisasi. Ya, sehingga apa? Pelanggannya berkurang atau pelanggan yang tetap tapi omsetnya ya transaksi nilainya turun. Nah, itu kan tak bisa dikendalikan perusahaan ya. Nah, atau ini kurs naik atau turun itu juga di luar kendali ya. Harga pasar kan. Jadi properti yang tadi kita bahas harganya kan bisa naik turun.
tergantung permintaan ya, hukum pasar, hukum ekonomi yang berlaku. Hanya beberapa kejadian ini yang membutuhkan jurnal. Jadi ada yang jurnal, kenapa? Misalnya kursnya, misalkan ya, dia beli mesin. Waktu dia beli mesin 1000 US misalkan. Waktu dia beli kursnya berapa? Misalnya kursnya 15.000. Sekarang kursnya berapa? Nah, kursnya kalau berbeda, otomatis waktu dia kurskan, kan catat harus dalam mata uang berlaku kan, dalam rupiah. Otomatis ini nanti kalau kursnya naik, harga mesinnya naik. Padahal kan mesinnya tidak naik. Ya, tapi kursnya yang naik karena belinya tetap ini. Nah, maka itu perlu dibuat jurnalnya ya. Jurnal penyesuaiannya itu. Ini langkah yang pertama. Lalu langkah yang kedua, menjurnal data transaksi akuntansi ya. Jadi langkah pertama tadi ya yang disebutkan Pacioli ini memorandum book atau yang dalam lembar-lembar namanya voucher ya. Dari langkah pertama baru dilanjutkan tahap kedua dalam menjurnal, bertujuan untuk mencatat dan mengukur dampak transaksi dalam sebuah formulir yang konsisten dengan chart of account. Artinya sekarang sudah diberikan kode rekening ya, dengan format debit kredit. Artinya sudah menggunakan double entry, memuat informasi tanggal ya, nama rekeningnya, nomor rekeningnya ya, ini nama akun, ini nomor rekening atau nomor akunnya ya, serta keterangan. Nah, kalau ada keterangan silakan dituliskan ya. Jadi di bawah nama akunnya boleh ditulis. Terdiri dari dua jenis jurnal. Jurnal umum ya, yang mencatat kejadian yang tidak rutin, artinya tidak sering terjadi. Ya. Dan jurnal khusus mencatat kejadian yang rutin, ini yang berulang dan banyak. Berulang dan banyak, seperti jurnal penjualan. Nah, penjualan kan sering terjadi itu. Jadi dipisahkan. Supaya apa? Tujuannya apa? Waktu nanti dipindahkan ke buku besar itu lebih enak. Ya, ini kan mesti dipisah-pisahkan. Ini tak perlu pisah karena kodenya sama nih, nomor rekeningnya sama. Jurnal pembelian kan kebalikannya sama ya. Nah, ini jurnal pembelian gaji. Gaji itu kegiatan rutin. Jadi dibuat terpisah supaya enak waktu meringkasnya ya, waktu membuat kesimpulannya. Oke, di pertemuan ini sampai di langkah kedua dulu ya. Nanti pertemuan berikutnya kita lanjutkan yang langkah ketiga dan seterusnya.